Oke, halo teman-teman semua. Eee, Perkenalkan aku Kerin. Di sini aku mau review materi kemarin terkait HR generalis. Nah, dari definisinya sendiri, HR generalis itu HR umum ya. Berarti harus paham betul mengenai tugas atau hal-hal yang berkaitan dengan HR secara menyeluruh, dan tentunya harus bisa ngerjain A sampai Z urusan HR dan perusahaan. Dan kemarin tuh ada 6 poin yang dibahas. Yang pertama ada pengenalan HR manajemen. Di sana ngebahas mengenai peran dan tugas HR generalis. Yang kedua ada administrasi. Yang ketiga ada hiring talent. Yang keempat ada basic performance management. Yang kelima ada HR fundamental policy. Dan yang terakhir ada general affair dan legal aspect. Kita bahas dulu yang pertama ya, pengenalan HR manajemen. Nah, jadi di sini ya sesuai namanya ya, HR manajemen. Jadi HR tuh punya beberapa peran. Yang di surat tuh ada 4 ya. Yang pertama sebagai seorang expert dalam bidang administrasi gitu. Terus yang kedua ada employee champion, yang ketiga ada agen perubahan, dan yang keempat ada strategic partner. Nah, untuk administrasi expert itu jadi di dalam HR generalis itu ya intinya di dalam HR administrasi itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting gitu. Kenapa penting? Karena peran-peran yang lainnya itu berangkat dari administrasi dulu gitu. Jadi butuh administrasi untuk menjalankan peran-peran yang lainnya. Seperti contohnya administrasi itu jadi sumber kebutuhan analisa HR gitu. Maka dari itu administrasi itu datanya harus valid, update, lengkap, efisien, terukur, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua ada employee champion. Nah, employee champion ini HR harus memastikan karyawan itu merupakan seorang juara. Gimana sih caranya biar karyawan itu jadi seorang juara? Ya tentunya dengan memiliki performa yang bagus ya. Jadi seorang HR bertugas membuat seorang karyawannya memiliki talenta dan memiliki performa yang bagus. Terus selanjutnya di sini ada change agen perubahan, di mana HR itu memfasilitasi ya, memanage, mengelola transformasi dan perubahan dengan efektif ya, perubahan menuju lebih baik seperti itu. Terus selanjutnya di sini juga ada strategic partner atau mungkin bisa kita kenal sebagai HRBP gitu ya. Nah, jadi HRBP ini harus kita punya kemampuan kompetensi HR, terus paham juga kebutuhan bisnis dan harus bisa memenuhi keinginan bos. Itu kunci utama dari seorang HRBP gitu ya, HRBP. Terusnya juga di sini ada perkembangan fungsi HR. Oke. Yang pertama ada HRBP, sudah dijelaskan. Terus ada HC. Jadi human capital itu memandang bahwa karyawan itu sebagai aset, sehingga harus dijaga ya sebagaimana aset gitu ya, jangan sampai kabur gitu. Harus membuat karyawannya punya loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, karena ya karyawannya kan sudah dibentuk sedemikian rupa gitu ya, supaya punya talenta. Nah, kalau misalnya nggak dijaga, ya perusahaan itu rugi gitu. Udah dikasih pelatihan, terus tiba-tiba malah lari gitu ke perusahaan kompetitor. Itu kan rugi banget. Makanya dalam HC ini ya karyawan dianggap sebagai aset gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ada banyak ya. Melakukan maintenance secara
rutin, bisa dengan tunjangan, reward, ya, entertain, jalan-jalan gitu kan, training dan lain sebagainya. Jadi dibuat karyawan itu betah. Terus ada HR sendiri ya, human research. Nah di sini HR ini menganggap karyawan sebagai sumber daya gitu, jadi sumber belajar gitu ya. Jadi tugas HR di sini memaksimalkan sumber daya yang ada gitu. Ya, di sini juga tugas HR memanage karyawan ya. Dan yang terakhir ada personalia, itu khusus ngebahas terkait administrasi. Dan oke, kita lanjut ke poin administrasi ya. Jadi kita bahas dulu nih terkait pentingnya administrasi. Kenapa sih bisa penting ya? Yang pertama nih, kalau di dalam aspek gerbang masuk ya, saat masuk ini ya, contohnya untuk perusahaan ya. Nah, kalau misalkan perusahaan itu administrasinya saat merekrut karyawan tidak benar gitu ya, maka bisa-bisa perusahaan itu ya HR salah merekrut orang. Terus kalau buat kandidat itu juga fungsinya ya, bisa memperjelas status gitu. Terus kalau untuk sumber data ya, administrasi itu sangat berguna biar nggak salah ngitung gaji gitu. Tentunya kalau salah tuh ya HR jadi serba salah gitu ya. Kalau kelebihan dimarahin sama bos, dan kalau misalkan ada yang kurang juga diprotes ya sama para karyawan. Terus juga untuk HRBP ya, biar tidak salah analisa kondisi perusahaan. Dan yang terakhir, dalam keamanan perusahaan ya, pengaman perusahaan bisa sebagai dasar saat pemberian saksi, terus juga biar nggak blunder saat mem-PHK karyawan. Nah, di sini juga ada ya administrasi HR di perusahaan ya, saat diterima, saat bekerja, juga saat di PHK. Kalau saat diterima itu ada administrasi rekrutmen serta database karyawan. Kalau saat bekerja ada administrasi absensi, juga penggajian. Dan yang terakhir kalau administrasi PHK itu ada SP dan administrasi PHK. Untuk yang rekrutmen, nah apa aja sih isinya gitu ya. Nah yang pertama itu ada form ya, form isian yang diisi kandidat, dimana si form ini jadi penting ya, karena isinya itu ada data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan dan tentunya sesuai dengan standar perusahaan gitu. Karena kalau misalkan CV aja kadang itu ada data yang kurang dan mungkin tidak sesuai ya, tidak ada standar gitu, nggak sesuai standar perusahaan. Form ini biasanya ada data keluarga, data diri gitu kan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada form hasil interview yang isinya data diri. Terus juga ada aspek-aspek penilaian ya, ada hasil nilai dari kandidat atau karyawan, kandidat karyawan gitu ya. Terus yang ketiga selanjutnya ada dokumen ya, dokumen yang diserahkan kandidat saat melamar, seperti mungkin SKCK gitu kan, terus surat kesehatan, kartu keluarga, mungkin ijazah dan sebagainya. Itu bisa dibuat dalam satu map, terus dibuat juga checklist kelengkapannya. Terus yang terakhir ada surat perjanjian. Nah ini saat diterima kerja ini penting banget ya, ada surat perjanjian kerja, itu wajib ya disegerakan dan ditandatangani oleh karyawan gitu, jangan dinanti-nanti, apalagi karyawan PKWTT. Dan offering letter, tapi kalau offering letter itu lebih ke sunnah sih.
Nah, yang selanjutnya di sini ada database karyawan. Database karyawan itu sekumpulan data informasi karyawan ya. Bisa dari kontak darurat, informasi diri, keluarga, dan lain sebagainya. Manfaatnya untuk bisa jadi ini ya, sumber informasi ya untuk pengembangan, ataupun bisa jadi kalau ada apa-apa gitu sama si karyawannya. Terus juga bisa untuk analisis data karyawan. Nah, kita lanjut ke administrasi absensi. Nah, untuk absensi ini sendiri ya, karyawan itu masuk kerja sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Biasanya terdapat dalam peraturan perusahaan atau kontrak kerja. Dan ada beberapa momen tertentu karyawan tetap digaji meski tidak masuk kerja gitu. Tentunya dengan syarat harus melengkapi administrasi terlebih dahulu gitu ya, sesuai peraturan. Contohnya apa sih gitu kan? Nggak masuk tapi tetap digaji. Nah, contohnya kalau misalkan ada disuruh perusahaan ya, ada keperluan, terus sakit, istirahat, haid, hamil, melahirkan, terus izin-izin khusus ya, yang tertera di dalam UU, atau cuti besar gitu, ibadah wajib, dan lain sebagainya. Macam-macam laporan kehadiran juga ada 4 ya. Yang pertama ada laporan hadir, terus ada laporan cuti atau sakit, terus laporan mangkir, dan yang terakhir laporan keterlambatan. Nah, dalam administrasi absensi ini ya harus dipastikan juga gitu si karyawannya kalau misalkan hadir nih, apakah hadirnya tepat waktu, apakah dia bekerja ya sesuai dengan jam kerjanya, berapa lamanya gitu kan, atau dia sering pulang lebih awal atau seperti apa. Dan kalau misal pun karyawannya tidak hadir atau mangkir ya, itu harus segera dipastiin gitu kira-kira buktinya apa ya kan. Dan kalau misalkan emang udah terbukti ya segeralah panggil karyawan tersebut. Terus selanjutnya di sini ada penggajian, ya komponen upah ya. Di sini ada 3, yang pertama pokok, yang kedua tunjangan tetap, dan yang ketiga tunjangan tidak tetap. Nah, untuk variasinya ya setiap perusahaan biasanya beda-beda ya. Yang penting harus ada upah pokoknya gitu. Mau ditambah tunjangan tetap, tambah lagi tunjangan tidak tetap juga itu tidak masalah ya. Mau 3 komponen semuanya atau mau 2 komponen aja itu nggak masalah. Yang penting ada upah pokoknya. Terus juga sumber datanya ya diambil dari absensi, lembur, sama potongan-potongan ya, kayak pajak penghasilan, jamsos, denda ganti rugi, kelebihan upah, dan lain-lain. Dan buat catatan ya, kalau misalkan si variasi penggajiannya itu ada ini ya 3 atau 2, ya pakai tunjangan gitu ya. Upah pokoknya itu minimalnya harus 75% dari gabungan keduanya. Terus kalau untuk tunjangan tetap maksimalnya 25% ya. Terus selanjutnya di sini ada surat peringatan. Ya kalau untuk surat peringatan sih yang penting ada laporan dulu kan pastinya karyawan itu bermasalah. Terus juga jangan lupa cek, divalidasi, cari buktinya. Kalau emang terbukti coba ya dikasih SP gitu ya. Bisa ditegur secara lisan dulu, atau SP 1, 2, bahkan 3 sampai PHK gitu ya. Tentunya harus sesuai dengan aturan, dan infoin juga jangka waktu SP-nya berapa lama. Misalkan kalau dalam ya mungkin kalau di ini ya masa percobaan gitu ya, berlakuan percobaan untuk melakukan perubahan gitu ya. Kalau misalkan masih nggak berubah, kita lanjut eksekusi ke SP berikutnya gitu, ke sanksi yang lebih berat. Dan selanjutnya yang terakhir di sini ada administrasi PHK ya.
Nah, sama sebenarnya nggak jauh beda sama administrasi SP gitu ya. Untuk langkah awalnya lengkapi info awal. Ya, di sini ada info pelanggarannya valid sama harus valid sama lengkap ya. Sertain bukti, berita acara atau kronologis kejadian gitu ya. Dan usahain kok jangan banyak yang tahu. Terus cek juga alasan PHK-nya dan pastikan alasan sama prosedur PHK-nya itu sesuai dengan undang-undang biar nggak bermasalah tentunya. Terus cek juga nih kelengkapannya, bukti-buktinya, info pelanggaran, terus alasan PHK-nya, keduanya aman sama sinkron gitu ya. Terus yang selanjutnya menjalankan prosedur PHK ya. Ada surat pemberitahuan PHK, terus juga surat tanggapannya gimana nih si karyawan ya, tanggapan terhadap ini ya, pemberitahuan PHK gitu. Apakah diterima? Kalau misalkan diterima ya diberi ya hak-hak PHK-nya gitu kan, pesangon mungkin dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan enggak, pasti itu akan ini ya, akan ada perundingan secara lanjut. Terus yang terakhir di sini ada hiring talent. Nah, untuk yang pertama di sini ada employer branding. Kenapa tiba-tiba employer branding? Karena dengan employer branding itu akan ini ya, kandidat jadi mudah didapat gitu. Caranya gimana? Untuk melakukan employer branding, yang pertama harus mudah ditemukan. Jadi bisa di search gitu ya, di Google Maps ada, di web perusahaannya juga ada, atau mungkin yang lebih gampang itu di medsos gitu. Terus yang kedua, menarik dilihat kandidat gitu. Jadi ada kontennya ya, gambar, isi kegiatan, bangunan, produknya gitu. Jadi ada bahan untuk dilihat gitu. Terus yang ketiga ada konsisten membangun branding. Ya, berarti kita harus istiqomah dalam membuat konten ya, harus terus update tentunya. Nah, terus selanjutnya di sini kira-kira kandidat seperti apa sih yang dicari? Apakah yang cocok secara kultur, skill, dan kompetensi? Ya bagus sih kalau semuanya, tapi kan kadang jarang ya. Kita mau ngutamain dulu kompetensi, skill, atau yang mana gitu. Ya mungkin dalam prakteknya ya, ini tuh sesuai kebutuhan juga gitu. Kalau mendesak mungkin akan didahulukan sesuai kompetensi kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjangnya lagi mungkin ini ya, oke, salah nih. attitude ya, salah nulis nih. Oke, cocok secara attitude atau kompetensi gitu ya. Kalau mungkin attitude ya secara jangka panjang ya, itu untuk skillnya bisa di training gitu. Tapi kalau misalkan kebutuhan yang mendesak ya gimana ya, mau gak mau ya kita ngutamain dulu yang punya skill dan kompetensi gitu. Sorry banget ya, ini salah salah ngetik kayaknya. Terus selanjutnya di sini ada interview ya, pastiin interview itu harus oke gitu. Objektif, kenyamanan, explore, dan holistik. Jadi objektif itu harus terukur ya, apa yang mau ditanyain gitu kan, yang mau digali, yang mau dicari tahu gitu kan, kemampuan apa, skill apa. Terus selanjutnya di sini ada kenyamanan. Ya tentunya ya interview itu harus dibuat nyaman ya, jangan tegang. Karena apa? Karena kalau misalkan nyaman, informasi itu jadi mudah tergali. Terus explore lagi, ya oke, selanjutnya ada explore. Nah, untuk explore ini kita tentunya kalau udah nyaman bisa explore ya, bisa probing dari pernyataan-pernyataan si kandidat ini gitu, bisa probing. Kayak contohnya ditanya ini, kalau dia bilang bisa nyanyi, bisa ditanyain skill-skill apa yang dibutuhkan untuk menyanyi gitu kan, atau mungkin langsung dicontohin gitu kan.
dia langsung nyanyi gitu, itu bisa juga. Dan yang terakhir ada secara holistik ya, jadi holistik itu secara keseluruhan, jadi nggak hanya interview gitu. Bisa dari cek latar belakang ya, dari medsosnya mungkin FB atau Instagram gitu kan, dan lain sebagainya, dari postingan-postingannya atau dari CV-nya juga bisa. Jadi dari berbagai macam ya, secara holistik, berbagai macam sumber. Nah, di interview juga ada metodenya ya, bisa pakai role play, study case, ataupun STAR gitu. Terus yang terakhir ada onboarding. Onboarding itu ya pertama ya, dibuat untuk ini ya, ini apa namanya, memperkenalkan budaya, terus juga memperkenalkan ataupun menjelaskan ini ya, tugas dan ini ya, KPI-nya kayak gimana. Terus juga aturan-aturan di perusahaan seperti apa, dan tentunya koneksi ya, siapa aja gitu kan, tahu yang orang-orang di perusahaan tuh ada siapa aja gitu. Terus goalsnya gini ya, kalau misalkan si karyawan itu punya kenalan ya, teman baru ya, nyaman gitu kan, otomatis dia bisa perform dan bisa ini ya, menghindari turnover kayak gitu. Nah, mungkin untuk yang poin kelima sama poin keenam tidak akan panjang lebar ya seperti tadi, karena kebetulan ya durasi ya, biar gak kelamaan juga. Intinya kalau yang HR Fundamental Policy itu tentang hubungan kerja, PKWT dan PKWTT, terus ini ya, tentang juga jam kerja, terus cuti, izin, istirahat. Sedangkan kalau General Affairs dan Legal Aspect itu lebih ke tugasnya berhubungan sama pihak eksternal gitu ya, menjalin kerjasama, terus perjanjian perusahaan ya, tentang hukum lah kayak gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku review. Terima kasih banyak, semoga apa yang aku review itu jelas disampaikan. Dan maaf banget kalau misalkan tadi ada kesalahan ya, salah nulis, tapi udah aku benerin. Oke, kalau gitu selamat berjumpa kembali. See you. Assalamualaikum.